Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan akan menggunakan seluruh tenaga dan wewenangnya untuk membasmi korupsi. Hal tersebut Presiden ucapkan di Forum International World Government Summit 2025. But the corruption level of my country... Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan soal keberaniannya untuk membasmi koruptor di tanah air. Menurut Prabowo, ia akan menggunakan seluruh tenaga dan wewenang untuk membasmi korupsi karena korupsi dianggap sebagai sebuah penyakit yang merugikan negara. Ketegasan tersebut Presiden sampaikan di Forum International World Government Summit 2025 yang dihadirinya secara daring dari Indonesia. Pada forum yang digelar di Dubai, Uni Emirat Arab tersebut, Prabowo memaparkan tindak korupsi yang selama ini marak terjadi di tanah air. But the corruption level of my country is very alarming, to say the least. And that's why I'm determined to use all the energy, all the authority invested in me by my constitution to try to overcome this disease, which I think is the root of all the decline in the sectors that you mentioned, our education sector, research and development, is because of the basic illness of corruption. Presiden Prabowo menilai tata pemerintahan yang baik adalah kunci membasmi korupsi. Dengan tindakan tegas, Prabowo mengatakan berhasil menghemat anggaran sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat di 100 hari pemerintahannya bekerja. Walaupun begitu, Prabowo mengakui mengalami tantangan dalam menghadapi masalah ini. Tim TV One mengabarkan. Di Forum International World Government Summit, Presiden Prabowo juga mengungkap akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Baru Indonesia, yakni Daya Anagata Nusantara atau Danantara. Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari 2025. Furthermore, we are prepared to launch Danantara Indonesia, our new sovereign wealth fund, which according to our initial evaluation exceeds $900 billion asset under management. This fund, which will be launched on the 24th of February this month, will invest our natural resources and state assets into sustainable high-impact projects across sectors such as renewable energy, advanced manufacturing, downstream industries, food production, etc. Investment cash fund this year will be $20 billion, and I think this will be transformative. We plan to start something like between 15 to 20 multi-billion-dollar projects, and which will create a significant value add for us. I'm very confident. I'm very bullish. We will go, let us say, full speed ahead. Pemirsa, Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan nasional dan kongres luar biasa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Partai Gerindra memutuskan mendukung Ketua Umum sekaligus Presiden Prabowo Subianto untuk kembali mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2029. Kongres luar biasa atau KLB Partai Gerindra digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat, Kamis kemarin. Kongres tersebut menghasilkan agar Prabowo Subianto bersedia maju kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Keputusan itu diambil oleh perwakilan seluruh pengurus DPP, DPD, dan DPC Gerindra seluruh Indonesia yang hadir dalam KLB. Selain itu, seluruh forum dalam Kongres juga meminta Prabowo untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra 2025-2030. Beliau menjadi Ketua Umum Partai Gerindra periode 2025-2030. Maka Kongres kemudian menetapkan beliau menjadi Ketua Dewan Pembina. Ketua Umum merangkap Ketua Dewan Pembina, seperti jabatan sekarang.
Kongres meminta agar beliau bersedia menjadi farmatur tunggal untuk menyempurnakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan susunan pengurus DPP Partai Gerindra menjadi farmatur tunggal. Beliau diberi kewenangan tunggal, satu-satunya yang punya kewenangan. Dan beliau pun tidak keberatan, alhamdulillah. Kongres meminta kepada beliau agar Partai Gerindra dalam Pilpres 2029 bersedia dicalonkan sebagai calon presiden dari Partai Gerindra untuk periode kedua. Dengan adanya keputusan dalam KLB ini diharapkan seluruh kader tingkat pusat hingga daerah mau mendukung Prabowo dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Dari Bogor, Jawa Barat, Yohanes Leonardo, Dani Martin, TV One mengabarkan. Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Ketua Umum dan elit partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Kim Plus. Presiden Prabowo Subianto mengundang jajaran pimpinan Parpol Koalisi Indonesia Maju Plus ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Para pengurus partai politik sudah hadir di Padepokan Garuda Yaksa untuk menghadiri silaturahmi Koalisi Kim Plus. Silaturahmi ini merupakan rangkaian dari puncak perayaan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra yang ke-17. Sebelumnya Kamis kemarin Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan nasional dan musyawarah luar biasa. Pemirsa, apa saja hasil pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden RI Prabowo Subianto dengan koalisi partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju? Kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis TV One Yohanes Leonardo yang ada di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Ardo, apa saja hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan elit partai Koalisi Indonesia Maju? Kenapa majuan? Gantengnya kelewatan ya? Ya, Ardo, bagaimana dengan situasi di sana? Bagaimana dengan pertemuan Prabowo bertemu koalisi partai Koalisi Indonesia Maju, Ardo? Bang, mau ngaca dong bang. Mau ngaca. Ya, selamat sore Preta Zega dan juga pemirsa. Memang untuk rangkaian silaturahmi Koalisi Indonesia Maju Plus di Hambalang, Bogor, Jawa Barat ini masih berlangsung hingga sore hari ini sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, di mana memang untuk agendanya sendiri sebelumnya memang sudah ditegaskan dari pihak Partai Gerindra sendiri bahwa untuk undangan utamanya adalah mengenai silaturahmi dengan Koalisi Indonesia Maju Plus atau koalisi yang kemarin mengusung Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, di mana ketahui bersama ada total 12 partai politik yang kemudian mendukung Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan juga wakil presiden selama 5 tahun ke depan. Dan kemudian juga untuk agenda pembahasan lain yang menarik, sebelum menyampaikan agendanya gitu ya, perlu saya tegaskan terlebih dahulu, selain tadi ada jajaran Koalisi Indonesia Maju Plus yang hadir, juga ada menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih yang juga tiba dan diundang, begitu menteri maupun juga wakil menteri hingga kepala lembaga, semua ada beberapa yang hadir dan nampak oleh kami di pintu depan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat yang tiba sejak pagi hari tadi. Dan yang menarik juga pemirsa, selain itu juga Prabowo Subianto ini mengundang jajaran kepala daerah terpilih yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus di berbagai daerah. Ada tadi kami pantau ada dari Gubernur Kalimantan Selatan, kemudian juga dari Kabupaten Pasuruan, dan masih ada beberapa daerah lain yang tadi tiba dan juga masuk ke dalam untuk kemudian bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto dan juga membahas terkait ada beberapa isu yang dipaparkan. Salah satunya adalah tadi disampaikan juga oleh Ketua DPP Partai Nasdem yang juga menjadi Partai Koalisi Indonesia Maju Plus di Pilpres kemarin. Ini di mana Partai Nasdem tadi melalui Ketua DPP-nya yakni adalah Willy Aditya menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang kemudian akan coba dibahas di dalam. Salah satunya terkait rekonstruksi
dan juga efisiensi anggaran yang saat ini sedang bergulir bahasan di DPR, karena memang sedikit mengulas bahwa kemarin pada hari Kamis begitu ya, di DPR sendiri bergulir pembahasan di beberapa komisi, kemudian untuk membahas rekonstruksi maupun juga restrukturisasi terkait kemudian apa saja anggaran-anggaran dari kementerian atau juga lembaga yang coba untuk diefisiensikan. Karena memang ini menyusul dari Inpres nomor 1 tahun 2025 maupun juga surat keputusan Menteri Keuangan begitu ya, yang diterbitkan untuk kemudian menekan atau juga melakukan efisiensi di anggaran kementerian lembaga maupun juga kepala daerah. Dan tadi dari Willy disampaikan bahwa di dalam dibahas pula terkait pembahasan efisiensi dan juga rekonstruksi anggaran ini. Namun lebih lanjutnya tadi kami belum dapatkan konfirmasi dari beberapa petinggi Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus maupun juga dari beberapa kepala daerah dan juga beberapa menteri yang masuk ke dalam. Namun dapat kami pastikan bahwa tadi sejak pagi kami pantau ada banyak sekali menteri-menteri maupun juga wakil menteri dan juga kepala lembaga yang tiba. Namun yang menarik jika kita melihat kemudian ada 12 partai pengusung gitu ya dalam Koalisi Indonesia Maju Plus, memang ada beberapa ketua umum yang tadi kami pantau dan tiba begitu. Salah satunya adalah dari partai dari PAN begitu, ada tadi Zulkifli Hasan setelah tiba. Tadi juga dari Partai Gelora kami lihat ada Fahri Hamzah. Kemudian juga dari Partai Nasdem tidak ada Surya Paloh sebagai ketua umum, namun tadi disampaikan oleh perwakilannya bahwa untuk kehadiran Surya Paloh diwakilkan oleh beberapa pimpinan DPP Partai Nasdem. Kemudian selain itu juga dari partai pengusung lain seperti Demokrat tidak nampak Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, namun kami memastikan bahwa tadi ada sang ayah Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan juga mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Kemudian dari partai lain seperti Partai Golkar kami melihat tadi ada Bahlil Lahadalia ketua umumnya, kemudian juga beberapa partai-partai pengusung lain juga kami melihat semua menghadirkan tidak hanya pimpinan atau juga pucuk pimpinan saja, tapi juga pengurus-pengurus hingga kader-kader juga ada beberapa yang masuk ke dalam dan mengikuti rangkaian dari silaturahmi Koalisi Indonesia Maju Plus yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto menjelang kemudian puncak perayaan ulang tahun Partai Gerindra yang akan berlangsung pada besok di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sementara demikian dari Hambalang, kembali ke Anda di studio, Prita. Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda pemirsa. Pemerintah memastikan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tidak berdampak pada pemecatan tenaga honorer serta tidak memotong anggaran beasiswa. Ini kalau lihat grafiknya Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga honorer akibat imbas efisiensi anggaran kementerian dan lembaga. Hal itu disampaikan Sri Mulyani di gedung DPR hari ini dalam jumpa pers bersama pimpinan DPR. Sri Mulyani membantah kabar pemangkasan anggaran untuk efisiensi APBN 2025 membuat para pegawai honorer di PHK. Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan juga memastikan beasiswa pendidikan tidak terkena pemotongan anggaran. Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar 14.698 miliar rupiah. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya.
Sri Mulyani juga meluruskan isu tentang tunjangan kinerja dosen yang disebut terkena dampak dari efisiensi anggaran. Menurutnya, tukin dosen segera dibayarkan dan saat ini perpresnya tengah difinalisasi. Dari Jakarta, Rizka Sasabila, Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui apa saja hasil rapat DPR dengan sejumlah kementerian dan lembaga tentang efisiensi anggaran, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Aurelia Zafira. Selamat sore Aurelia Zafira, bagaimana dengan rapat di sana? Apa saja poin-poin penting dari hasil rapat yang dilaksanakan oleh DPR dengan sejumlah kementerian di sana? Ya, selamat sore Zega dan juga pemirsa. Benar sekali, sore ini kami sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI, yang mana sekitar jam 10 siang tadi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia beserta Kementerian Keuangan menggelar konversi pers mengenai efisiensi anggaran tahun 2025, yang mana konversi pers tersebut dihadiri oleh pimpinan DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, lalu ada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga Menteri Sekretariat Negara, yakni Prasetyo Hadi. DPR RI juga sudah menyelesaikan pembahasan efisiensi anggaran dengan kementerian atau lembaga yang menjalani, maksud kami menjadi mitra kerjanya dalam 2 hari ini, yakni tanggal 12 hingga 13 Februari 2025 yang didasari terbitnya surat pimpinan DPR tanggal 11 Februari 2025 lalu yang ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua DPR RI yaitu Sufmi Dasko Ahmad. Dan dalam surat itu para pimpinan Komisi 1 hingga pimpinan Komisi 13 DPR RI wajib menggelar rapat kerja untuk pengesahan anggaran hasil rekonstruksi. Untuk besaran efisiensi anggaran yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk belanja kementerian atau lembaga melalui Instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Inpres itu juga dikeluarkan pada tanggal 22 Januari lalu oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang mana akan menjadi acuan penyusunan belanja pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2025 mendatang. Dan untuk poin-poin penting dari konversi pers yang tadi digelar, yang digelar oleh DPR dan juga Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, yakni ada mengenai tenaga honorer, lalu ada beasiswa Kartu Indonesia Pintar, bantuan operasional perguruan tinggi, dan juga tunjangan kinerja dosen atau tukin dosen, yang mana untuk tenaga honorer sendiri, pemirsa, tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK tenaga honorer di kementerian atau lembaga terkait. Lalu ada efisiensi anggaran yang tidak akan berdampak pada tenaga honorer agar pelayanan publik tetap optimal. Selanjutnya yang kedua ada beasiswa Kartu Indonesia Pintar, yang mana membahas mengenai tidak ada pemotongan atau pengurangan anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Lalu untuk tahun 2025 ini ada sebanyak 1.040.192 mahasiswa akan menerima beasiswa dengan total anggaran 14,69 triliun. Dan untuk beasiswa lain seperti LPDP, Beasiswa Pendidikan Indonesia, dan juga Beasiswa Indonesia Bangkit akan tetap berjalan sesuai kontrak. Yang ketiga ada bantuan operasional untuk perguruan tinggi, yang mana untuk efisiensi anggaran sendiri nanti akan berdampak pada beberapa kegiatan seperti perjalanan dinas, seminar, dan juga seremonial. Selanjutnya ada juga pengaruh pada keputusan, maksud kami tidak ada pengaruh terhadap keputusan untuk perguruan tinggi terkait uang kuliah tunggal atau UKT. Selanjutnya pemerintah juga akan memastikan bahwa anggaran operasional perguruan tinggi akan tetap mencukupi. Dan terakhir untuk tunjangan kinerja atau tukin dosen,
ini ada 97.734 dosen dari berbagai kategori akan mendapatkan tunjangan sesuai status institusinya. Lalu dosen PTNBH juga sudah menerima tukin atau remunerasi. Dan untuk kesimpulan dari konvers tadi pemirsa, bahwa pemerintah memastikan tidak ada PHK tenaga honorer, beasiswa tetap berjalan tanpa pemotongan, perguruan tinggi tidak boleh menaikkan UKT akibat efisiensi anggaran, dan juga tunjangan kinerja dosen sedang dalam tahap efisiensi. Sementara demikian, Zega, saya kembalikan ke Anda. Baik, Aurelia Zafira mengabarkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Anda kembali menyaksikan kabar Merah Putih. Pemirsa, Menko Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan pentingnya undang-undang untuk mengatur organisasi profesi di Indonesia. Hal ini disampaikan Yusril saat membuka Muktamar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Iza Mahendra, membuka Muktamar Ikatan Dokter Indonesia ke-32 di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Muktamar dihadiri 1.500 dokter dari seluruh Indonesia. Yusril menyoroti perbedaan antara organisasi profesi dengan organisasi masyarakat, perkumpulan, yayasan, maupun partai politik yang rentan terjadi konflik karena tidak kuatnya regulasi yang mengatur tentang organisasi profesi. Tak hanya itu, Yusril juga menyinggung dualisme kepengurusan organisasi profesi kedokteran, yaitu antara IDI dan PDSI. Pemerintah sedang berusaha menjembatani perbedaan antara kedua organisasi tersebut, mengingat Ikatan Dokter Indonesia adalah mitra strategis pemerintah yang memiliki peran penting menjaga ketahanan nasional. Pemerintah tentu akan secara persuasif, upaya untuk menjembatani perbedaan-perbedaan itu. Kalau kita bicara secara idealnya, ya dokter itu memang berhimpun dalam organisasi profesi, bukan berhimpun dalam ormas. Kalau ormas siapa aja bisa bikin ormas kan, tapi kalau organisasi profesi kan hanya orang yang mempunyai profesi di situ. Karena organisasi profesi itu terkait dengan advokat, misalnya bisa mengangkat advokat. Kalau IDI nggak ngangkat dokter, tapi IDI mengeluarkan izin untuk praktek atau rekomendasi untuk praktek, dan kemudian melakukan pengawasan, pendidikan, dan kemudian menerapkan sanksi. Kajian pemerintah terus dilakukan atas pentingnya undang-undang khusus untuk organisasi profesi. Nantinya, regulasi tersebut dapat menguatkan legitimasi organisasi profesi dan meminimalisir konflik internal. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Sudi, TV One mengabarkan. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bekerjasama dengan Pemkot Jakarta Timur meluncurkan program GBR Sekolah Lansia Online se-Jakarta Timur. Program ini dibuat untuk memberdayakan warga lanjut usia agar tetap produktif. Tingginya jumlah warga lanjut usia di Indonesia menjadi perhatian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemenduk Bangga. Dari data yang ada, jumlah lansia di Indonesia sekitar 25 juta penduduk atau 11,7% dari total jumlah penduduk Indonesia. Menanggapi hal itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengatakan, pemerintah harus hadir untuk memastikan para lansia tetap bisa produktif agar masih memberikan sumbangan bagi perekonomian negara. Salah satu caranya adalah dengan pelaksanaan sekolah lansia. Bekerja sama dengan pemerintah Kota Jakarta Timur, Menduk Bangga membuka acara Gebyar Sekolah Lansia Online di 65 Kelurahan Jakarta Timur. Menurut Wihaji, program ini diharapkan mampu membuat para lansia melek teknologi dan meningkatkan pengetahuan dan perilaku lansia terhadap kesehatan. Artinya negara harus hadir, pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa orang tua kita, opa, oma, nenek, kakek itu dikasih ruang. Salah satunya adalah program sekolah lansia, itu salah satu saja.
Dan beliau kebetulan, saya terima kasih kepada PLT Wali Kota Administrasi Jakarta Timur yang memberikan sekolah lansia berbasis digital atau hybrid atau online. Saya kira ini semangatnya adalah memberikan aktivitas, karena satu, hari ini yang dibutuhkan lansia adalah, mohon maaf, mereka beliau-beliau butuh teman, karena beliau-beliau ini kesepian. Saat ini mahasiswa sekolah lansia online pintar di Jakarta tercatat sebanyak 1.625 orang. Kehadiran sekolah lansia ini bertujuan mewujudkan lansia sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Kehadiran sekolah lansia sekaligus menandai tekad pemerintah untuk membangun lansia tangguh menuju Indonesia Emas 2045. Tim TV One mengabarkan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Sutanto menegaskan efisiensi tidak memotong anggaran dana desa sebesar 71 triliun rupiah. Namun anggaran sebesar 2,1 triliun rupiah yang sebelumnya dianggarkan untuk pengadaan alat tulis kantor, rapat dan seminar serta perjalanan dinas dipangkas 37%. Sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah harus melakukan efisiensi anggaran. Salah satu kementerian yang terdampak adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT. Kemendes PDT harus menghemat anggaran ATK, rapat, seminar, dan perjalanan dinas dari 2,1 triliun dipangkas 37% atau sekitar 700 miliar rupiah. Namun untuk dana desa sebesar 71 triliun tidak terdampak efisiensi anggaran. Dana desa tetap akan disalurkan sebagaimana keperuntukannya, diantaranya untuk swasembada pangan, kemiskinan ekstrem, dan desa bebas sampah. Kita pangkas habis ya, sehingga kita lebih fokus kepada hal-hal yang produktif yang tidak memboroskan anggaran. Jadi kita dukung 1000% efisiensi anggaran. Jadi kita sudah siap untuk running melaksanakan kegiatan setelah efisiensi ini disahkan di DPR. Sampai berapa? Dana desanya nggak sama sekali aman. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga memastikan tidak ada pengurangan pekerja di kementeriannya. Gaji petugas pendamping desa juga dipastikan aman. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda. Pemirsa, Kamar Dagang Indonesia menggelar breakfast meeting bersama Wakil Menteri Keuangan di Hotel Arya Duta Jakarta. Pada rapat ini, anggota Kadin dan pemerintah berdiskusi mengenai program prioritas yang dijalankan di tengah efisiensi. Puluhan anggota Kamar Dagang Indonesia melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono dalam acara breakfast meeting Jumat pagi. Dalam acara itu, Wakil Menteri Keuangan menjelaskan tentang alasan pemerintah melakukan efisiensi anggaran kepada seluruh anggota Kadin yang hadir. Selain itu dibahas juga tentang peluang kerjasama antara pemerintah dengan Kadin di masa efisiensi ini. Usai acara, Ketua Umum Kadin Anindya Novian Bakri mengatakan anggota Kadin bisa memahami alasan pemerintah untuk melakukan efisiensi. Bahwa anggaran yang ada sekarang, pemerintahan Prabowo ingin mengadakan efisiensi dan realokasi ke tempat-tempat yang fokus kepada nomor 2 SDM yang kita ketahui seperti program makanan bergizi gratis, lalu program pemeriksaan kesehatan gratis, sampai kepada perumahan murah dan lain-lain. Jadi paling nggak teman-teman dari provinsi dan juga komite bilateral mengerti alasannya. Yang kedua, bicara juga selain mengenai anggaran, ialah mengenai program-program yang bisa dikerjasamakan. Ketua Umum Kadin berharap kerjasama antara Kadin dan pemerintah tetap bisa berjalan dengan baik di masa efisiensi. Dari Jakarta, Zinadin Duhan, Trinugroho, TV One mengabarkan. Pihak swasta menyambut baik efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Dewan Pengawas Indonesia Business Council Arsyad Rashid menyebut efisiensi membuka peluang swasta untuk masuk ke bidang infrastruktur. Dalam konferensi pers Indonesia Ekonomi Summit 2025, Arsyad mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia membuat peran swasta makin dibutuhkan. Ia pun mengajak para pengusaha untuk masuk mendorong dan membangun perekonomian Indonesia.
Ia yakin dalam 5 tahun ke depan swasta akan berkembang dan menjadi poros ekonomi dalam negeri. Apalagi menurut Arsyad, Presiden Prabowo telah membuka ruang kepada pihak swasta untuk membangun Indonesia. Lalu bicara mengenai energi, sama juga. Kita harus bicara energi bukan hanya bicara transisi. Jadi namanya energi peluang efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah membuka peluang untuk investasi oleh swasta untuk masuk ikutan. Ya kan, yang tadinya misalnya dana untuk infrastruktur, kenapa nggak sekarang, kenapa nggak swasta yang keluarin uangnya untuk itu gitu. Jadi ini adalah buat saya sih malah menarik gitu. Jadi jangan lihat hanya di situ, yang dilakukan oleh beliau itu bukan hanya efisiensi, yang beliau lakukan adalah efisiensi dan efektivitas. Nah, efektivitas adalah yang mana nggak efisien diambil, ditaruh di tempat atau pos yang lebih efektif. Ya, pemirsa, Mahkamah Agung membekukan berita acara sumpah kepada advokat Rasman Arif Nasution dan M. Firdaus Oiwobo. Selama dibekukannya berita acara sumpah, Rasman dan Firdaus dilarang bersidang di pengadilan. Pasca terjadinya kericuhan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Mahkamah Agung memutuskan untuk membekukan berita acara sumpah kepada advokat Rasman Arif Nasution dan M. Firdaus Oiwobo. Pembekuan dua advokat ini dikeluarkan Pengadilan Tinggi Ambon dan Pengadilan Tinggi Banten yang sebelumnya telah mengangkat sumpah kedua pengacara tersebut. Selama dalam status pembekuan, pengacara Rasman Arif Nasution dan M. Firdaus Oiwobo dilarang bersidang di pengadilan. Jadi menyikapi hal tersebut ya, untuk menegakkan marwah dan wibawa pengadilan, maka berita acara sumpah advokat atas nama Saudara Rasman Arif Nasution dan Saudara M. Firdaus Oiwobo ya, dinyatakan dibekukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ya, yang melakukan penyumpahan, yaitu yang pertama penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, yang kedua penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor 52/KPT.W29/HM. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Ambon Maluku mengeluarkan surat penetapan pembekuan atau surat pemberhentian praktek beracara advokat Rasman Arif Nasution. Pembekuan itu usai Rasman melakukan kegaduhan di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara 6 Februari 2025. Itu sudah mengeluarkan surat penetapan pembekuan berita acara sumpah yang disebutkan atas nama Rasman Arif Nasution. Sebelumnya, Rasman Arif Nasution dilantik sebagai pengacara pada tahun 2015 di Pengadilan Tinggi Ambon dengan nomor urut 118 peserta. Selain itu, Rasman Arif Nasution juga telah diberhentikan dari organisasi advokat pada tahun 2022. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sebelum kita berpisah, izinkan kami menyampaikan terima kasih untuk Anda pemirsa TV One yang setia bersama kami hingga saat ini. 17 tahun kami hadir di ruang keluarga Anda menyampaikan informasi akurat dan berkualitas. 17 tahun TV One mengawal Indonesia. Kali ini dengan semangat kolaborasi untuk negeri, kami mengajak Anda mengikuti rangkaian ulang tahun TV One dengan doa bersama untuk negeri, dialog kebangsaan dan damai Indonesia spesial hari ulang tahun, mulai dari tanggal 14 hingga 16 Februari 2025 di Jakarta Islamic Center sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih TV One untuk Anda. Saya Prita Zega dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.